Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sifa Satro Aji, NIM 2023 1037031129. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas IMK kedua dengan topik saya yaitu Office Application dan Productivity atau Productivity. Lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama, pada bagian ini saya menganalisis penerapan prinsip-prinsip human cognition dan perception pada aplikasi Office atau productivity. Aplikasi yang saya gunakan sebagai contoh adalah Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Analisis akan mencakup prinsip Gestalt, visual hierarchy, color, peripheral vision, short-term memory, dan long-term memory. Selanjutnya, yang pertama, pada Microsoft Word, prinsip Gestalt dapat dilihat melalui proximity dan similarity. Fitur yang memiliki fungsi berhubungan ditempatkan berdekatan. Contohnya adalah kelompok font dan paragraf pada tab Home. Pengelompokan tersebut membuat pengguna dapat memahami bahwa tombol-tombol yang berada dalam satu area memiliki hubungan fungsi. Selanjutnya, di sini ada figure and ground. Selanjutnya ada common fate dan implementasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Prinsip berikutnya adalah background berperan sebagai ground, sedangkan teks dan objek yang menjadi fokus pengguna berperan sebagai figur. Prinsip ini membantu pengguna membedakan informasi utama dengan latar belakang. Selain itu, common fate dapat diterapkan pada animation ketika beberapa objek bergerak bersama, sehingga pengguna melihat objek tersebut sebagai satu kelompok. Selanjutnya ada visual hierarchy. Di sini menggunakan implementasi Microsoft Word. Visual hierarchy membantu pengguna menentukan informasi mana yang paling penting. Menurut Johnson, hierarki dapat dibangun melalui size, prominence, dan content relationship. Pada Microsoft Word, penerapannya dapat dilihat dari penggunaan title, heading, paragraf, dan bullet list. Dengan hierarki yang jelas, pengguna tidak perlu membaca seluruh dokumen untuk menemukan informasi yang dicari. Judul dokumen, ya, implementasi pada Microsoft Word bisa dilihat dari contoh yang saya berikan. Di sini ada judul dokumen, subjudul heading, isi paragraf, informasi penting, dan informasi tambahan. Selanjutnya ada color. Dengan implementasi Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel, warna banyak digunakan untuk membantu pengguna memahami data, misalnya melalui conditional formatting. Namun menurut Johnson, kemampuan manusia dalam membedakan warna memiliki keterbatasan. Karena itu, warna sebaiknya tidak menjadi satu-satunya cara untuk membedakan informasi. Kontras juga harus diperhatikan agar informasi tetap mudah dilihat. Seperti yang saya tunjukkan di sini, contohnya di sisi sebelah kanan. Lanjut. Ada peripheral vision. Untuk peripheral vision memiliki resolusi spesial yang lebih rendah, tetapi lebih sensitif terhadap gerakan dalam aplikasi PowerPoint. Konsep ini dapat dikaitkan dengan penggunaan animation atau perubahan visual untuk menarik perhatian pengguna. Namun pengguna animasi harus tetap dibatasi agar tidak mengganggu fokus terhadap informasi utama, seperti implementasi pada Microsoft PowerPoint yang saya berikan berikut ini. Lanjut, ada short-term memory. Short-term memory memiliki kapasitas dan durasi yang terbatas. Ketika perhatian pengguna berpindah, informasi yang sebelumnya ada dalam short-term memory dapat hilang. Dalam aplikasi seperti Excel, interface dapat membantu dengan menampilkan informasi yang sedang dibutuhkan. Misalnya formula melalui formula bar. Dengan demikian, pengguna tidak harus mengingat formula tersebut secara manual.
Ini adalah contoh implementasi dari Microsoft Excel bagian short term memory. Prinsipnya jangan membuat pengguna harus mengingat informasi yang dapat ditampilkan oleh sistem. Lanjut, ada long term memory. Di sini ada masalah konsistensi dan contoh shortcutnya. Saya juga menampilkan bagian implementasinya seperti di short term memory. Long term memory juga menjadi pertimbangan penting dalam desain interface. Johnson menjelaskan bahwa konsistensi membantu proses belajar dan retensi jangka panjang. Semakin konsisten suatu interface, semakin sedikit hal yang harus dipelajari pengguna. Microsoft Office menerapkan konsistensi melalui posisi menu, icon, terminologi, dan shortcut yang memiliki fungsi yang tetap. Contoh shortcut yang saya berikan adalah Ctrl C itu copy, Ctrl Y itu paste, Ctrl Z itu undo. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir yaitu kesimpulan. Saya meringkas beberapa sedikit seperti perception, informasi lebih mudah dikenali, gestalt, elemen lebih mudah dikelompokkan, visual hierarchy, informasi penting lebih mudah ditemukan, color, informasi dapat dibedakan secara efektif, memory, mengurangi beban short term dan long term memory, konsistensi, aplikasi lebih mudah dipelajari. Kesimpulannya, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dalam designing with the mind in mind dapat diterapkan pada aplikasi produktivitas. Desain yang baik tidak hanya membuat aplikasi terlihat menarik, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana manusia melihat, membaca, memperhatikan, belajar, dan mengingat. Dengan menerapkan prinsip Gestalt, visual hierarchy, reading, color, peripheral vision, serta memori, aplikasi dapat menjadi lebih mudah dipahami dan digunakan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.